Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini semuanya sudah mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan hati untuk kita datang menghampiri tahta Tuhan. Kita mau siapkan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah hadir di tempat kami. Engkau melingkupi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati setiap jemaat-Mu. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidup.
berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kami Bapa, dengan iman kami mau tinggikan Engkau Yesus. Ditinggikan
bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang sudah melawati kami pribadi lepas pribadi di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Kami percaya Bapa, kami semuanya sudah diberkati. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah melingkupi setiap kami Bapa. Kami mau berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberkati. Di dalam setiap pujian kami, di dalam penyembahan kami, bahkan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Bahwa tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan. Dalam setiap keluarga kita, kita bebas menari apa saja.
Kita punya satu alasan datang kepada Tuhan, yaitu untuk menyembah Dia. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap hati kami boleh tertuju pada Engkau. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Yesus, Kau berkuasa untuk berkuasa
kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, bahkan setiap pendengaran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya Yesus. Kekuatanku.
seperti pujian ini, kami nyatakan bahwa Engkau Yesus yang berarti di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau segalanya di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam sebagai hamba. Kami mau menyerahkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, bahkan setiap pendengaran kami, untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau sampaikan setiap kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita ketemu lagi. Sudah lama kita tidak bertemu. Saling rindu, saling kangen ya. Bersyukur kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka. Ini adalah satu anugerah. Di saat-saat seperti yang dialami bukan cuma di gereja kita tapi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, mereka sedang menghadapi permasalahan yang sama. Setiap hari hanya itu saja yang menjadi satu topik pembicaraan. Pada saat kita menghadapi masalah seperti ini, pasti ada banyak komentar orang-orang yang ada di dekat kita. Bisa komentar itu memberikan satu semacam menambah rasa takut kita, menambah rasa cemas kita, menambah kita semakin penyakit ini seperti satu hantu bagi kita. Tapi ada juga beberapa yang memberikan satu penghiburan, ada satu perkataan kekuatan, ada satu hal yang membuat kita itu tidak terpengaruh ya dengan adanya penyakit ini. Dan kalau kita melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya yang baik-baik aja kita terima, yang nggak baik-baik itu kita halau. Semua yang mendatangkan kita sukacita terima aja, tapi untuk yang itu kita halau saja. Mereka mau ngomong apa, mereka punya hak untuk ngomong. Tapi itu jangan dimasukkan hati, jangan dimasukkan pikiran, itu kita halau saja. Ya, firman Allah pada pagi hari ini saya berikan judul halau suara itu. Sekarang bagaimana dan apa maksud dari suara yang melemahkan yang harus kita halau? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Suara yang harus kita halau, yaitu yang pertama, ada orang yang mungkin memberikan satu pertanyaan yang melemahkan. Apa Tuhan merasa enggak ya apa yang kita rasakan? Ini pertanyaannya. Apakah hanya kita merasakan Tuhan karena dia Tuhan, dia enggak merasakan apa-apa karena dia kuat? Kita akan membaca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tuhan ikut merasakan. Sebab Yesus 100% manusia dan 100% dia Allah. Kalau orang bisa haus, Yesus bisa haus. Kalau orang lain bisa sakit, tangannya dibaku, dia juga merasakan sakit. Ya, seringkali kita mungkin ngobrol sama sesama teman tentang masalah.
Teman kita tuh mengatakan seperti ini. Yo sabar aja lah Bu. Sabar aja Pak. Nanti kan hilang-hilang sendiri. Apa yang ada di dalam hati kita. Enak kamu ngomong. Coba kamu rasakan. Coba kamu merasakan seperti apa yang aku rasakan. Kayak gini ya contohnya. Karena mereka adalah manusia. Kadang-kala cuma asal ngomong, asal kasihan, asal memberikan komen daripada tidak memberikan jawaban. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Apa yang kita rasakan, Tuhan pun itu merasakan. Sehingga benar-benar kita ini di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kalau kita merasakan sedih, Tuhan juga sedih. Kalau kita merasakan sesuatu yang kecemasan, bukan berarti Tuhan cemas, bukan. Dan dia ngerti orang cemas itu gimana, orang takut itu gimana. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada satu pertanyaan, kadangkala itu sepertinya ngejek ya, kalau orang Jawa mengatakan ngece. Mengapa Tuhan melupakanmu? Ya, pertanyaannya gitu. Mengapa Tuhan melupakanmu? Buktinya sampai sekarang kamu pun gak ada jawaban tentang segala permasalahanmu. Coba kita baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku Allah besar selalu Tuhan. Kalaupun ada seorang ibu melupakan anaknya, melupakan bayinya, tapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Sungguh luar biasa ya. Jadi kalau orang pun mengatakan apapun, makanya saya katakan halau saja. Yang penting kita dengarkan aja suara Tuhan. Yaitu ini suaranya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Coba saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, adakah seorang ibu yang tega melupakan anaknya, anak kandungnya, anak yang dilahirkan sendiri? Kalau jangan kita lihat sinetron ya, sinetron itu kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Anak kandung ditiduri sendiri, ya. Anak kandung dibunuh, ibu sudah melahirkan anak dibuang. Nggak usah lihat yang itu, yang wajar aja. Arti dari kata melupakan, yaitu lepas dari ingatan. Tidak dipikiran lagi, tidak ingat, melalaikan, menghapus dari ingatan. Ini arti melupakan. Apakah seperti itu Tuhan kita? Apakah apa yang kita ini sudah dilupakan, lepas dari ingatan Tuhan? Kita nggak dipikirin lagi sama Tuhan. Tuhan nggak ingat lagi, Tuhan lalai akan kita ciptaannya. Atau kita dihapus dari ingatan kita, itu enggak mungkin. Sehingga tidak usah kita takut bahwa orang pun boleh mengatakan apa saja, tapi firman Allah mengatakan aku tidak akan melupakan engkau. Sehingga kita semakin boleh dikuatkan di saat-saat seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, mengapa Tuhan meninggalkan engkau sendiri? Mengapa Tuhan meninggalkanmu sendiri? Orang itu yang nanya itu sok tahu ya. Kayaknya kita tuh ditinggal sama Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Perhatikan, ya.
mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita kalau baca Alkitab jangan asal baca ya. Coba kita teliti. Sepertinya kalau kita baca ayat ini, Tuhan itu mengutus kita menghadapi badai itu sendiri. Tanpa Tuhan, kan memang nggak ada Tuhan di sini. Mereka berangkat dulu, Tuhan naik ke bukit, langsung perahu mereka ditimbus oleh badai. Dan apa yang kita lihat di ayat 25, buktinya dia meninggalkan kita atau enggak? Kira-kira di ayat 25 ya, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Bukti saat kita menghadapi malam yang gelap, jam 3 malam itu masih gelap ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tanpa mereka berseru, Tuhan Maha tahu dia datang saat anaknya dalam bahaya. Di sini tidak dikatakan bahwa mereka berseru. Pada ayat yang ke-25 dia datang pada saat malam yang gelap itu. Dia tahu murid-muridnya sedang di dalam suatu kesulitan, di dalam ketakutan, murid-muridnya dalam satu bahaya besar. Sehingga apa alasannya? Sehingga orang kita percaya. Kalau orang ngomong kita biasanya lebih percaya orang ngomong ketimbang Tuhan ngomong. Orang ngomong gini kita percaya, iya ya. Orang ngomong, aduh ini ekonominya dunia begini, nanti bakal seperti ini. Iya ya. Terus kita akhirnya iya ya itu masuk di pikiran dan kita menjadi takut. Ini para pengusaha ini akan bakal banyak yang gulung tikar, gulung kasur mungkin ya. Kita mulai ikut cemas. Apalagi kita punya pekerjaan sendiri atau kita punya ikut orang. Dan kita memikir, waduh kalau bosku gulung tikar, lah aku kemana? Kita mulai takut. Sepertinya pengaruh mereka begitu besar. Perkataan mereka yang mengatakan, buktinya Tuhan itu meninggalkan kamu, meninggalkan kita, kata mereka yang ikut anak. Tapi di sini Tuhan tahu. Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu kapan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Selanjutnya, yang keempat, katanya Tuhan besertamu. Ini pertanyaan orang ya. Tetapi badai kok tetap ada? Satu ayat, satu pepatah yang sudah nggak asing lagi ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit cerah. Nah, itu udah biasa ya. Itu sudah hal yang selalu diucapkan orang. Dalam kita baca di Matius sambungannya tadi di ayat yang ke-27 ya. Di Matius 14. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pada waktu Yesus datang di tengah badai, apakah badai itu langsung berhenti? Enggak berhenti. Pada waktu Yesus datang di tengah badai dan dia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan belum menyuruh badainya tenang loh. Suruh kita tenang dulu. Kita tenang dulu, badai itu urusannya Tuhan. Kita tenang dulu apapun yang kita alami. Bahkan pada waktu Yesus mengatakan itu, tidak langsung badai itu berhenti, tidak ada perubahan. Bahkan badai itu semakin mengamuk, angin semakin kencang, ya, kapal semakin naik turun diombang-ambingkan, guntur tetap menggemuruh, ya, kilat sambar menyambar, hujan badai tetap menghantam kapal itu.
Tapi di tengah keributan seperti itu, Petrus dapat mendengarkan suara Tuhan. Di ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada waktu Yesus memanggil Petrus dan Petrus berjalan di atas air, apakah gelombang itu berhenti? Enggak. Buktinya gelombang juga tetap ada dan Petrus tidak lagi fokus kepada Tuhan, Petrus fokus kepada gelombang. Buktinya gelombangnya tetap ada. Ya, nanti di ayat 32. Kalau Petrus sudah tenang, murid punya tenang, maka Tuhan baru menenangkan badai. Tuhan tidak akan menenangkan badai di tengah kehidupan saudara kalau saudara tidak tenang. Jangan ngurusi badai. Badai itu urusan Tuhan. Saudara tidak punya kekuatan, saudara bukan pencipta badai itu. Biarin itu pun badai seperti apapun. Teman, tenanglah. Bukan tenanglah badai loh, tenanglah kamu. Sudah tenang. Itu urusanku, pokoknya kamu tenang. Tapi buktinya kita nggak bisa tenang, saudara. Kita terpengaruh dengan suara-suara. Kita nggak bisa menghalau suara-suara yang begitu sumbang, yang membuat kita itu tidak lagi punya fokus kepada Tuhan. Seperti Petrus, gelombang-gelombang tetap datang, dia nggak lagi fokus kepada Tuhan, dia mulai fokus kepada masalah. Selama kita tidak bisa tenang dan kita fokus bukan lagi satu tujuan melihat Tuhan, maka kita akan tenggelam. Ya, inilah keadaan. Kapan masalah itu badai itu akan berhenti? Badai tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Karena badai adalah sahabat manusia. Melalui badai banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Melalui badai banyak hal yang Tuhan lakukan untuk satu kebaikan. Kita nggak bisa ngatur caranya Tuhan. Dia punya cara yang unik. Yang kita tahu, kalau dia yang bekerja, semuanya itu pasti beres. Ya. Yang terakhir, ini yang selalu jadi pertanyaannya orang. Sampai kapan COVID ini? Berapa lama lagi Tuhan kau akan turun tangan? Ini pertanyaan yang kelima. Kita aja yang orang percaya aja, kita anak-anak Tuhan, kita kalau saling ketemu, sampai kapan ya? Yang satu jawab, enggak tahu. Orang pertanyaan itu pasti jawabannya enggak tahu, tapi sering berulang-ulang kita tanya. Sampai kapan ini? Tanya sama Kus Plus. Jawabannya apa? Kapan-kapan. Ya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai 4. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Berapa kali Daud seorang raja bertanya, berapa lama lagi? Sesuatu yang perlu jawaban, sesuatu yang perlu kepastian. Tuhan itu didesak. Semakin kita bertanya, semakin gak dijawab. Karena Tuhan punya waktu.
Tuhan punya dan ini juga sering bukan cuma Raja Daud yang bertanya seperti ini, termasuk kita. Berapa lama lagi Tuhan masalahku? Berapa lama lagi Tuhan rumah tanggaku? Buktinya kesaksian hidup Bapak kita Daniel luar biasa. Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya waktu yang luar biasa untuk pemulihan di dalam satu keluarga. Inilah, kalau kita mau tanya sama Tuhan, terus tanya kapan Tuhan, kapan? Coba saudara pergi ke Jakarta. Wah, kita rame-rame ke Jakarta tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin di belakang baunya dia oglek-oglekin. Pak, sampai kapan nih Pak? Jawabannya dia apa? Tidak tahu. Lagi, Pak jawab dong sampai kapan? Tetap dia mengatakan tidak tahu, itu manusia. Tapi kalau sudah tanya sama Tuhan, walaupun dia tidak ngomong, Tuhan tahu kapan itu berhenti. Urusannya dia. Tuhan punya waktu sendiri yang gak bisa diatur oleh manusia. Waktunya tepat, tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru, tepat pada waktunya. Pada waktu pernikahan di Kana, dalam pesta itu anggur habis. Pada pesta itu kalau di dalam pesta yang namanya makanan itu habis, itu suatu hal yang sangat memalukan. Nah, di sini kita lihat bahwa pada saat itu ibunya ngomong sama Tuhan. Ya, mungkin anakku begitu ya. Anakku, ini loh habis ini. Tuhan tuh nggak langsung, oh ya, loh, apanya habis? Apanya? Sotonya habis. Apanya yang habis? Sirupnya, spread. Nggak nanya. Ibu, waktuku belum sampai. Ojo ngatur aku. Bukan berarti Tuhan anak yang nggak bisa diatur, bukan. Dan akhirnya Maria diam. Dia tahu kapan dia mengatur anaknya, kapan dia tidak punya wewenang. Selama Yesus kecil sampai dia hilang di Bait Allah umur 13, marah-marah ibunya. Kamu dulu kemana aja? Ibu nyari-nyari, punya wewenang dia. Tapi begitu Tuhan melayani, Tuhan di bawah otoritas Bapa, dia tidak bisa apa-apa. Ya, inilah pekerjaan Tuhan itu nggak bisa kita atur sampai kapan. Kerjanya Tuhan itu rapi, punya tujuan. Dia nggak pernah kerja tanpa tujuan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sekarang ada duduk di rumah, ya, mungkin Pak Baik punya enggak? Bapak Baik punya kerja punya tujuan enggak? Mungkin itu Pak Charlie kah atau siapa, Pak Alek. Punya tujuan enggak? Setiap orang itu kerja punya tujuan. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu punya kerja. Aku turut bekerja bersama-sama dalam segala perkara untuk tujuannya mendatangkan, jawab dong yang di rumah, kebaikan. Ya, banyak hal. Sebab itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu halau saja. Tadi saya mengatakan yang pertama, kalau ada pertanyaan apakah Tuhan merasakan apa yang kamu rasakan? Oh iya, Tuhanku dia 1% Tuhan dan dia adalah 1% Allah. Atau pertanyaan mengapa Tuhan melupakanmu? Siapa bilang dia nggak pernah melupakan saya? Atau mengapa Tuhan meninggalkanmu sendiri? Mungkin kamu yang ditinggal Tuhan, aku enggak. Karena kamu nggak sungguh-sungguh. Nggak mungkin Tuhan ninggalin aku. Atau katanya Tuhan besertamu, tapi badai kok tetap ada. Ya biarin, memang badai itu kan teman saya. Kan badai itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Saya gak bisa memberhentikan badai. Atau yang terakhir, kapan? Berapa lama lagi? Tanya Tuhanmu. Berapa lama lagi? Ya pokoknya terserah Tuhan. Yang penting saya percaya, ya, kita semua percaya bahwa semua hal yang tidak enak didengar halau saja.
Saya dapat ayat emas di kemarin ya, diputar-putar itu. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang ini, pikirkan. Nah itu loh. Dan bukan cuma diam di pikiran, terminal terakhir adalah pikiran. Di ayat bawahnya mengatakan dan lakukan. Ya, coba sekarang diisi dengan pikiran-pikiran seperti di Filipi itu. Halau semua yang melemahkan, hanya kita dengar suaranya Tuhan. Kita kenal suara Bapak, karena domba kenal suara gembalanya. Suara yang selalu menyejukkan, suara yang selalu memberikan damai sukacita, suara yang selalu memberi kelegaan. Tidak pernah suaranya dia itu menakutkan. Halau suara orang-orang. Mau ekonomi, mau ini, mau orang bangkrut kayak mau orang ini, kita tetap berpegang bahwa aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Amin. Inilah firman Allah yang saya berikan supaya menjadi kekuatan bagi jemaat yang saya kasih sambil menanti kapan ini selesai. Gak perlu kita bingung, yang penting taati semua peraturan pemerintah karena pemerintah juga dari Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Di tengah keadaan yang kami hadapi saat ini, banyak suara yang membuat kami tidak aman, yang membuat kami takut, cemas, khawatir. Tidak ada kepastian yang sedang kami alami, membuat kami kehilangan asa, membuat kami kehilangan harapan Tuhan. Ajarkan melalui firman yang telah kami dengar untuk kami menghalau suara-suara itu. Kami menghalau suara-suara yang melemahkan, hanya memberikan telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Suara yang membangkitkan kami, menghibur kami, membuat kami kuat menghadapi semuanya. Ampunilah kami kalau seringkali kami membuat Engkau sedih, karena meragukan akan kuasa-Mu, sehingga kami tetap dicekam ketakutan. Ajarkan kami tetap dan selalu bersyukur. Biarlah firman-Mu itu saja yang jadi penuntun bagi kami sampai badai itu berlalu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami ada semua karena kasih-Mu. Kami berdoa untuk jemaat, Kau berikan kekuatan senantiasa, kesungguhan Tuhan, punya iman yang teguh, memberikan hati bergembira, karena bergembira adalah obat, sehingga mereka tidak dicekam sesuatu yang membuat mereka tidak sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Doa pagi hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kemudian hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 7. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8.00 WITA dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia Denpasar Bali dan grup WhatsApp. Ibadah kenaikan Tuhan akan diadakan secara online hari Kamis tanggal 21 Mei pukul 8.00 WITA dan disertai dengan perjamuan kudus. Setiap jemaat yang di rumah akan mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Kemudian persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Dan untuk sementara persembahan tidak dapat diadakan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun KTB.
Ada pengumuman tambahan. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar 25.000 per orang per tahun. Dan untuk pembayaran silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat di Jalan Palapa 12 nomor 3B. Dan batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Ya, setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang. Diumumkan, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibunda terkasih dari Bapak Matius, yaitu Ibu Dorcas Dadagole, dalam usia 86 tahun, pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 16.00 di Sumba, NTT, dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian pengumuman dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Engkau Bapa Surgawi. Firman-Mu pada pagi hari ini adalah jawaban untuk kami jemaat Eklesia. Kami yang masih ada di dalam badai ini Tuhan. Di dalam persoalan-persoalan hidup ini Tuhan. Tuhan, kami tidak takut, khawatir, gentar. Karena Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah ingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Hamba-Mu berdoa Bapa buat keluarga Matius ya Bapa, yang orang tua ibunya tercinta yang dipanggil oleh Engkau. Tuhan, Engkau berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan ya Bapa. Suami, anak-anak ya Bapa. Mungkin ada cucu-cucu ya Bapa yang ditinggalkan. Kau berikan penghiburan buat mereka ya Bapa. Dan Kau berkati mereka ya Bapa. Seluruh acara Engkau menyertai ya Bapa. Engkau ada bersama dengan mereka sampai pada penguburan ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya. Bapa di surga, anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Yang sakit di rumah sakit. Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kuasa mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau telah melayani kami melalui hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Kami bersyukur Bapa, Engkau pakai mereka lebih hari lebih heran untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa.
Kami bersyukur Bapa di surga. Haleluya, kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang menangani COVID-19 ini Bapa. Bapa di surga, Engkau menyertai mereka, Engkau memberi hikmat kepada mereka ya Bapa. Biar mereka dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Haleluya, biarlah dengan hikmat-Mu Bapa, mereka dapat menanggulangi COVID ini sampai selesai ya Bapa. Dan para dokter, suster ya Bapa, Engkau melindungi mereka Bapa, proteksi mereka ya Bapa, para medis ini ya Bapa. Karena banyak yang sudah berguguran ya Bapa, Engkau melindungi mereka ya Bapa, supaya mereka bisa menangani orang-orang yang sedang sakit COVID-19 ya Bapa, supaya sampai mereka sembuh Bapa. Kami bersyukur Bapa di surga. Haleluya. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu Iglesia ya Bapa, setiap rumah tangga masing-masing Engkau memberkati ya Bapa. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing Engkau memberkati ya Bapa. Kami bersyukur berkat-Mu sentiasa mengalir melimpah buat jemaat-Mu Iglesia pada pagi hari ini Bapa. Kami sebelum kami tutup ibadah, hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat-Mu Iglesia, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
untuk